Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, saya doakan semoga kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, untuk kali ini ya, saya tertarik untuk mereaksi satu video ini, yang mana ini video berkaitan dengan bahasa. Bahasa apa itu? Jadi dikatakan di sini bahasa Indonesia sama seperti bahasa Melayu Sabak Malaysia. Jadi di mana dikira itu? Dari segi bahagian mana yang dikatakan sama seperti bahasa Melayu Sabak Malaysia? Tapi kan sebenarnya saya mau sharing nih kepada kalian ya. Saya ada pengalaman ketika saya pergi ke Kuala Lumpur ya, ke Semenanjung di Kuala Lumpur. Bila bertemu dengan orang-orang yang baru berjumpa dengan saya, mereka sebenarnya merasa saya ni, menganggap saya ni orang Indonesia guys. Bila mereka ngobrol dengan saya, mereka cakap, ini kamu ni asal dari mana ya? Mereka yang menggunakan intonasi ataupun dialek Indonesia tu bertanya kepada saya. Mereka menganggap atau merasakan saya ni orang Indonesia. Tapi itulah guys, kalau di Sabak Borneo ini guys, sebenarnya dia punya bahasa itu memang bahasa yang sebiji-sebiji lah. Kalau dia sebut contoh perkataan aku, saya, dia tidak ada ubah lah. Perkataan itu apa yang diejak tu, itulah sebutannya ya. Tapi kalau di Semenanjung nih, sebenarnya dia ada dialek sedikit berubah. Nah, apapun kita tengok dulu di sini, ini pandangan orang Indonesia, dia dapat boleh kenal pasti ya, orang ni dari mana, orang ni dari mana ya. Jadi saya sebenarnya asal memang dari Sabak. So saya tahulah di Sabak ni dialeknya macam mana ya. Dan di Sabak ni sebenarnya terutamanya di pantai timur ni, kebanyakan mereka ini adalah asli ya, ataupun berketurunan dari Indonesia. Jadi apapun, ayo kita saksikan satu klip video ini. Ini buktinya bahasa Indonesia sama seperti bahasa Melayu Sabak Malaysia. Jeng jeng jeng. Kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Assalamualaikum. Hai semua. Hai. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu komentar yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sama seperti bahasa Melayu Sabah. Dan kebetulan di komentar yang lain pun ada yang menyebutkan kalau cara saya berbicara ini seperti orang Sabah. Lah, kok bisa gitu? Ayo kita cari tahu. Oh, menarik ya. Ini berkaitan dengan bahasa. Jadi bagus juga lah begini kan, sekurang-kurangnya kita dapat menambah pengetahuan. Dan sebenarnya ramai juga lah yang suruh saya react ini guys. Sebab dorang pun menganggap saya ni adakah dari Malaysia ataupun dari Indonesia. Jadi di sini kita dengar penjelasannya apa itu guys. Jadi langsung kita lanjut ya. Tapi sebelumnya saya ingin minta maaf terlebih dahulu karena masih belum konsisten untuk membagi dan meluangkan waktu dikarenakan kesibukan saya dan teman saya yang satu lagi itu. Jadi saya sibuk dengan Octosel Indonesia dan teman saya pun sibuk dengan Octosel Malaysia. Dan alhamdulillah pesanan sedang mengalami kenaikan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tak baikkan kalau kita tolak rezeki. So kalau korang nak tahu juga apa sahaja yang kami buat dekat Octosel Indonesia dan Octosel Malaysia, bolehlah tengok kami dekat IG sikit. Ke nak terus order pun boleh juga. Follow tahu IG kami. Oke, so kenapa ada yang bilang bahasa Indonesia sama seperti bahasa Melayu Sabah? Karena orang Sabah, aksennya atau cara mereka berbicara itu tidak pakai huruf E di ujung kata yang diucapkan. Contoh, apa? Orang Sabah, apa? Sama seperti orang Indonesia kebanyakan, apa? Saya, orang Sabah, saya. Orang Indonesia pun, saya. Oke, gini deh. Jadi saya kasih lihat salah satu video dari aktor sekaligus penyanyi dari Malaysia yang kebetulan orang-orang bilang ini logat Sabah dia ini masih kental walaupun dikelilingi oleh orang-orang KL. Kenapa orang-orang KL? Nanti saya kasih tahu jawabannya. Selamat Hari Raya MK ni pada saudara serta saudari. Hey, what's up? Isi MK Klik, Duta dan Ikon PTTI. Saya cuma ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua umat Islam.
Ingat, raya-raya juga. Belajar jangan lupa. Itu saja pesanan dari saya. Selamat Hari Raya. Peace. Jap. Yang puasa tak penuh, tak boleh raya. Ciao. Oke, kita coba dengar ya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Biasanya kan kita taunya Selamat Hari Raya. Dia nih orang Sabah jadi Selamat Hari Selamat Raya. Sama seperti orang Indonesia Selamat Hari Raya. Betul, betul. Kan? Kepada saudara serta saudari. Kepada saudara serta saudari. Masih sama kan? Ujungnya itu a gitu. Kalau biasanya kan kita dengar kepada saudara gitu kan. Nah, jadi orang Sabah nih dia kata yang ujungnya itu huruf A, itu mereka nggak ganti. Logat mereka atau aksen mereka itu nggak ganti jadi E gitu. Kita dengarkan lagi ya. Hey, what's up? Isi MK Klik dan ikon PTTI. Saya cuma ingin mengucapkan selamat hari raya di video. Saya cuma ingin mengucapkan. Saya bukan saya. Kan? Oke. Semua umat Islam. Semua bukan semua. Oke? Ingat, raya-raya juga. Ingat, raya-raya juga. Biasanya kan ingat raya-raya juga. Kalau di Sabah nih guys, ada lagi satu penambahan. Dia tak lagi tekan ya bahasa di Sabah nih lah. Penekanan pada hujung ayat itu ataupun perkataan itu. Contoh pergi mana? Ada tekanan tuh. Ataupun aku mau jalan-jalan. Ataupun siapa yang akan datang ke rumah kamu? Adalah dia punya macam mana dia tekan itu huruf itu guys. Macam pekat lah, pekat. Macam pekat susu junjung itu. Kita dengar dulu. Bisa kayak gitu. Tapi orang Sabah nih raya juga. Belajar jangan lupa. Belajar jangan lupa. Teman saya tuh kalau bilang lupa gitu kan. Dia tinggalnya di KL. Lupa. Kalau ini orang Sabah saya ingat sudah. Lupa. Macam tuh kan? Lupa. Kan ada tekanan tuh lupa. Aku lupa lah bawa barang itu dari bag. Begitulah contoh-contohnya. Ya sama seperti orang Indonesia lupa. Itu saja pesanan dari saya. Kan itu saja pesanan dari saya. Bukan saya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Satu lagi Selamat Hari Raya. Ini Selamat Hari Raya. Tekan ujung tuh. Selamat Hari Raya. Itu guys, yang penekanan pada hujung itu. Itulah dialek di Sabah nih, dia ada sedikit perbezaan lah ya. Jadi kita dengar lagi guys. Jap. Yang puasa tak penuh tak boleh raya. Yang puasa tak penuh tak boleh raya. Yang puasa biasanya orang-orang KL menyebutkan puasa raya. Gitulah. Nah, jadi sebenarnya nggak semua orang Malaysia itu kalau ngomong kata yang ujungnya itu A diganti dengan E. Itu boleh dibilang juga logat KL. Upin Ipin, nah itu logat KL. Masih mudah dan nggak jauh beda kata-katanya dengan bahasa Indonesia. Soalnya persepsi kebanyakan orang Indonesia itu bahasa Melayu di Malaysia ya ujungnya itu diganti semua pakai huruf E. Ada tuh saya pernah lihat salah satu video antara orang Indonesia dan orang Malaysia ngobrol di salah satu platform gitu, saya lupa platformnya apa. Orang Indonesianya itu bilang, "Oh, orang Malaysia ya. Saya dari Sumatera." Enggak ya, kalau Sumatera ya Sumatera aja. Malah ditambah nih. Pastilah menyebutkan Siti Nurhaliza. Oh my god, that's a big no. Siti Nurhaliza is Siti Nurhaliza with E dengan huruf A ya teman-teman. Apalagi ini nama, of course dia akan tetap sama seperti apa yang ditulis. So untuk orang-orang Indonesia yang masih berpikiran semua bahasa Malaysia itu huruf yang ujungnya itu A diganti dengan huruf E, dibacanya atau disebutkannya huruf E, I hope you learn something. Disclaimer juga, kalau orang Melayu yang ada di Sumatera atau Kalimantan mungkin sudah terbiasa ya dan tahu gitu apa perbedaannya. Jadi ini memang untuk orang-orang Indonesia yang masih berpikiran bahwa semua bahasa Malaysia itu huruf A diganti dengan huruf E.
Oke, itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian. Kalau ada yang ingin menambahkan atau memberikan contoh ataupun pengalamannya mengenai apa yang saya bahas di video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, oh, bagus juga lah informasi macam ni kan. Sekurang-kurangnya saya dapat info ya, pandangan-pandangan orang luar terhadap negara kami ya di Malaysia, khususnya macam ini di Sabah. Dan saya pun suka bila dibahas tentang Sabah dari segi bahasa budaya. Jadi bila melihat begini, saya tengok dari segi bahasa itulah di Sabah ni dia satu kepulauan. Di situ ada 3 negara, Malaysia, lepas tu Brunei dan Kalimantan tu Indonesia. Jadi saya Sabah. Di Sabah dengan Kalimantan ini sempadannya tu guys dekat betul guys. Jadi rasanya ini salah satu pengaruh persekitaran. Dan saya sebenarnya apa yang saya cakap ni inilah cakapan Sabah ataupun cara ngobrol orang Sabah. Sepanjang saya buat reaction ini, inilah bahasa yang saya guna, bahasa Sabah ya. Ataupun bahasa baku Sabah ni. Betul lah apa yang dia katakan tadi itu berbeza ya, ataupun kalau Indonesia berbeda. Dialek itu sedikit. Kalau di Semenanjung saya, kamu nak ke mana? Kalau di sini kamu mau pergi mana? Begitulah contoh-contohnya. Jadi bahasa Sabah ini sebenarnya dia memang kalau dengan orang Indonesia lah kan, sangat senang untuk berkomunikasi macam ni ya, ngobrol bersama, lepas tu memang mudah dipahami lah. Saya sendiri banyak juga kawan-kawan ya di tempat sekitar saya ni orang Indonesia. Jadi kalau berkomunikasi ataupun ngobrol dengan orang tu rasa macam biasa aja, macam saya cakap macam sekarang ni, tidak ada clash macam tu. Lancar saja ngobrol bersama-sama ya. Apapun kita kan asalnya negara satu rumpun, dan yang sekarang ni pun di Kepulauan Borneo ni, Kalimantan dengan Sabah kan bersebelah saja. Jadi tidak lain kita ni, kita juga guys sebenarnya. Jadi maka itulah kita sebagai rakyat, kita sama-sama mengeratkan silaturahim itu ya. Dengan bahasa macam ni pun boleh kita mempelajari sesuatu, dan juga bahasa yang digunakan ya di Indonesia tu dengan Sabah. Kalau saya lah, pandangan pribadi saya, tidak ada masalah untuk saya memahami bahasa Indonesia itu. Maka itu saya kadang-kadang saya campur juga ada perkataan-perkataan dari Indonesia dalam konten yang saya upload di channel ini. Jadi apapun seperti mana yang dikatakan bahasa Indonesia sama seperti bahasa Melayu Sabah Malaysia ini, memang ada benarnya lah. Sebab saya sendiri dari Sabah dan ya sudah ada pengalaman macam mana ngobrol dengan orang Indonesia, dan apa yang dikatakan oleh kakak ini tadi memang benar ya. Ada perbedaan. Kalau macam di Semenanjung, dia punya dialek berbeza. Jadi tidak semua sama dia punya dialek macam Upin Ipin tu. Tengok saja di Sabah dia punya cara komunikasi macam mana, cara dia ngobrol macam mana. Macam saya ni lah, sepanjang saya buat reaction ni dan kalian yang menonton video ni, agak-agaknya lah bahasa saya guna ini dia macam mana guys. Nanti kalian komen lah di bawah ya, berkaitan dengan bahasa yang saya guna ni. Inilah bahasa Sabah ya, ataupun bahasa baku di Sabah. Begitulah. So apapun info ini menarik, dan kepada kalian yang menonton video ni, kalau kalian ada pengalaman dan juga mau tanya apa-apa, bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.